Ya. Eh, Bagaimana pandangan Pak Teguh tentang saham yang kurang likuid tapi kinerjanya lumayan bagus, seperti contoh emiten DIVA dan CSRA, di mana DIVA itu emiten teknologi, sedangkan DeFi itu bergerak di bidang apa? teknologi Pak yang ini distribusi voucher, Voucher apa? voucher ini kayak apa ya, eh, Telkomsel gitu. Bukan. Saya tahu DIVA, saya sudah pelajari. Saya pengen tahu yang Nih, Pak Firdaus tahu tentang DIVA yang ini apa? Bergerak di bidang apa dia? tentang yang EDC, transaksi-transaksi begitu Pak, yang kayak EDC begitu. Oke, terus kinerjanya bagus Mas itu Freddy. karena apa? Apakah dari operasionalnya atau dari mana? Saya lihat sih cuma baru dari ROE-nya aja sih Pak, belum sampai ke detail-detailnya aja. Oke, ya oke. Sama pair-nya ya di bawah 5 gitu. Kalau Sama CSRA? CSRA yang CPO itu sekarang kan harga komoditas lagi ini dari tahun lalu naik sampai kemarin bulan Juli lumayan naik lagi, dari bulan Juni kan ada turun terus naik kembali lagi rebound. Nah, dari saya lihat dari CSRA ini keterbukaan informasinya lumayan bagus dari Q on Q, Q1, Q2 atau Q3 dari tahun lalu itu setiap kuartal mereka merilis apa? Press release kinerja bulanannya, kinerja kuartalannya, sehingga kita Operasional, sebagai kinerja ya operasional. sehingga kita sebagai investor bisa lebih apa ya, lebih bisa memantau kondisi perusahaan. Iya, iya. Terus apa ya, terus Likuiditas. yang DIVA ini kan mau stock split Pak ini. Itu bagaimana ya Pak pandangannya Pak Taguh mengenai DIVA yang mau stock split, karena kan DIVA ini kurang liquid. Kita lihat Oke, saya jawab lanjut ya. Pak. Terima kasih. Saya jawab. Oke. Nah, jadi pertama soal Diva dulu ya. Ini memang ketika saya screening laporan keuangan, Diva ini langsung nongol. Karena betul profitnya di tahun 2021 sampai kuartal 2 kemarin itu labanya besar sekali. Ya, jadi ROE-nya juga berapa persen besar gitu seperti itu. Karena labanya besar, ROE-nya besar, pernya jadi kecil. Kelihatannya valuasinya murah. Seperti itu. Dan betul seperti tadi Pak Firdaus bilang, perusahaan ini bergerak di bidang teknologi, ya. Tepatnya dia menjadi semacam perantara. Dia menjual produk-produk digital. Produk-produk digital itu contohnya seperti voucher Google, voucher YouTube, Netflix, itu kan produk digital ya. Kayak saya misalnya di rumah langganan Netflix, saya kan bayar seperti itu untuk kemudian mendapatkan layanan Netflix tersebut. Itu namanya produk digital. Saya punya seminar, saya punya e-book, itu juga produk digital. Karena kan nggak dikirim dalam bentuk fisik sebenarnya. Nah, Diva itu menjadi perantaranya. Jadi dia menjual produk-produk tersebut ke agen-agen, ke UMKM, dan ke pelanggan individu. Banyak sekali jenisnya yang dijual itu. Nah, tapi seperti perusahaan startup pada umumnya, startup teknologi pada umumnya, secara operasional dia masih belum profit. Nggak rugi, sudah laba, tapi labanya masih sangat kecil. Dari sisi operasional ya, sampai sekarang masih kecil, karena perusahaannya juga baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Tapi, kenapa di laporan keuangannya labanya besar sekali? Karena Diva ini, dia punya uang cash, uang tunai, yang nganggur, yang tidak digunakan, karena kalau bisnis digital itu begitu ya, nggak butuh modal besar sebenarnya. Modal besarnya itu banyaknya itu hanya untuk promosi, bakar duitnya itu gitu ya. Bikin apa namanya, apa namanya diskon-diskon, giveaway seperti itu. Tapi untuk operasionalnya itunya sendiri nggak butuh aset, nggak butuh kantor segala macam. Jadi Diva ini punya uang nganggur, ya. Uang ini kemudian diputar di saham. Dibelikan saham-saham tertentu senilai total 200 miliar dan harga sahamnya kemudian naik sangat tinggi. 200 miliar itu jadi berapa? Jadi 800 miliar. Jadi dapat keuntungan sebesar 600 miliar yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
Jadi bukan pendapatan operasional, itu keuntungan investasi. 600 miliar, besar sekali. Masalahnya, satu, saham yang dibeli ini belum dijual kembali. Artinya apa? Keuntungan tadi yang 600 miliar itu belum direalisasikan. Belum jadi duit. Yang kedua, saham-saham yang dibeli itu cenderung perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil juga, yang gorengan lah istilahnya, saham-saham gorengan seperti itu. Dan satu grup dengan DeFi itu sendiri. DeFi ini punyanya siapa? Grup Kresna namanya. Pemiliknya itu namanya Michael Steven. Ini terkenal sekali dia. Ini mirip-mirip seperti Haritanu Sudibyo, seperti Beni Cokro, tapi nggak seperti Beni Cokro lah. Beni Cokro parah banget lah. Cuman apa namanya, dia punya banyak perusahaan. Kalau dulu Kresna ini dia itu bergeraknya di bidang keuangan, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, perusahaan aset manajemen. Sekarang mereka banyak masuk ke sektor teknologi. Jadi DeFi ini cuma salah satunya. Tahu DMMX? Kode sahamnya DMMX. Saya sendiri nggak tahu nama perusahaannya apa, tapi kode sahamnya DMMX. Itu punyanya grup mereka juga. Kan itu ramai karena digoreng terus ya. Artinya apa? Keuntungan yang profit yang 600 miliar itu tadi, itu sebenarnya ya hasil goreng-goreng saham saja. Dari mirip-mirip Jiwasraya lah dulu. Jiwasraya ngaku untung dari saham ini, saham itu, tapi sebenarnya sahamnya digoreng sendiri. Seperti itu. Nah, udah gitu sekarang mau stock split. Ya sama, mau digoreng juga itu. Jadi saya nggak bilang ini katakanlah bakal jeblok atau gimana. Enggak, justru bisa naik lagi itu sebenarnya ya, karena digoreng kan sebenarnya. Dan sekarang ada alasan bahwa ini murah dan seterusnya. Tapi ya kalau kayak gitu, balik lagi terserah bandar saja. Kalau nanti kata bandarnya turun, ya turun. Kalau kata bandarnya naik, ya naik. Dan, jadi spekulasi menurut saya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi operasional, DeFi nggak bagus. Belum bagus. Dan terutama karena bisnisnya itu ya, jadi perantara perdagangan produk-produk digital, itu kan banyak perusahaan yang bergerak di bidang itu sekarang ini. Banyak banget. Jadi dia nggak spesial. Dan dia bisnisnya itu mudah ditiru, tidak hanya oleh perusahaan yang sama besarnya, tapi juga perdagangan perorangan. Kalau kita lihat di Twitter, kita lihat di Instagram, kan banyak juga itu yang jual Netflix, ya nggak? Yang jual akun premium YouTube, seperti itu. Jadi bisnisnya mudah direplikasi. Saya nggak tahu apakah kedepannya mereka tetap akan untung atau tidak. Nah, tapi yang jelas keuntungannya yang tampak besar di kuartal 2, itu karena DeFi ini beli saham dari grup yang sama, harganya naik, seolah-olah untung. Kalau gitu sih ya saya nggak akan beli saham model kayak gitu. Udah gitu stock split, ya harapannya digoreng lagi kan seperti itu. Nah, kalau CSRA ya, Cisadane Sawit Raya, itu ceritanya agak beda lah. Kalau ini benar bagus ya. Dia punya perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan, dan ada juga di Sumatera Utara. Bukan perusahaan sawit yang besar-besar banget, nggak sebesar misalnya Astra Agro ya, atau Salim Infomas, atau Sinarmas Multi Arta, bukan Sinarmas Agro ya, Smart, seperti itu. Tapi kinerja dia cukup bagus, dan seiring dengan sekarang harga CPO juga lagi tinggi, ya mungkin bisa profit seperti itu. Cuman ya saya kurang suka ya karena nggak liquid itu, betul. Jadi kalau saya sendiri nggak bisa belilah. Kalau bisa beli pun ya nggak banyak, jadi ya mendingan nggak usah gitu. Tapi kalau memang harga sawit minimal bertahan di level 4.000 atau bahkan 3.500 ringgit per ton, saya pikir CSRA juga prospeknya cukup baik karena memang valuasinya juga murah. Seperti itu, Pak Daus. Cukup? Iya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih.